Sumberjo keren. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan sangat istimewa ya. Tentunya di sini beliau adalah kepala sekolah dari SDN 1 Randi Blatung. Halo Ibu. Halo Mbak Bunga, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Bu, biar sobat-sobat di sana itu bisa kenal dengan Ibu gitu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Bintarti SPDSD. Saya mengajar di SDN 1 Randi Blatung, namun saya tinggal di SDN Sumberjo. Jadinya saya di sini ikut di apa tadi Mbak Bunga? Pojok. Ya, di pojok Bu. Sumberjo Keren. Okay. Ya, jadi di sini pada kesempatan kali ini ya teman-teman semua, kita akan berbincang-bincang santai dan asik gitu ya Bu. Iya. Semoga aja. Iya, sangat asik nanti Bu. Okay. Ya, nah nanti kami akan mengangkat tema mengenai peran wanita dalam menghidupkan nilai Pancasila melalui wawasan kebangsaan. Nah, itu karena kami di kegiatan KKN kali ini kami mengusung kegiatan untuk adanya program wanita sebagai agen Pancasila. Nah, itu tanggapan dari Ibu, apakah emang itu baik untuk dilaksanakan di Desa Sumberjo atau seperti apa? Menurut saya program ini wanita sebagai agen Pancasila ini sangat bagus ya, karena mengingat keadaan saat ini anak itu memiliki karakter-karakter yang kurang mencerminkan dari Pancasila ya. Jadi program ini sangat bagus menurut saya, bahkan saya dukung 100% ini, luar biasa programnya ini. Dengan nilai anak-anak yang kurang apa itu tadi Karakternya. Nah, ya dengan adanya karakter yang kurang tersebut, nah itu kan perlu adanya peran dari keluarga ya. Iya, betul. Dengan adanya peran dari keluarga, bagaimana dengan cara wanita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam keluarga? Begini ya, menurut saya wanita itu memiliki peran yang sangat penting, apalagi dalam pendidikan anak. Karena apa? Anak itu dimanapun berada pasti paling dekat dengan ibunya. Nah, untuk menanamkan ini, ibu harus memberikan pendidikan karakter pada anak melalui pembiasaan yang dilakukan anak sehari-hari, kemudian juga melalui teladan atau contoh yang diberikan dari ibu maupun ayah yang ada di rumah tersebut. Jadi dalam sebuah keluarga idealnya itu bahwa orang tua harus memberikan contoh perilaku secara nyata, kemudian juga mendampingi anak-anaknya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sesuai dengan apa yang mereka pahami. Nah, ini yang mereka pahami ini mungkin yang masih perlu ditanamkan, guys. Untuk seberapa penting sih Bu perlu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga wawasan kebangsaan kepada para wanita dan juga ibu-ibu gitu ya Bu? Sangat penting ya kan tadi bahwa seorang wanita itu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarganya ya, dalam membangun sebuah keluarga. Wanita di balik kesuksesan anak, di balik kesuksesan suami, wanita itu memiliki peran yang sangat penting. Karena peran yang penting tersebut, nah seorang ibu juga harus memiliki pengetahuan, penilaian dan sikap supaya bisa menghantarkan kesuksesan bagi anak-anak dan keluarganya. Begitu menurut saya. Pendapat Ibu mengenai wanita itu dapat menjadi agen perubahan, yaitu agen untuk menjadi wanita Pancasila, itu bagaimana? Menurut saya ini juga sangat bagus, wanita sebagai agen perubahan. Agen perubahan di sini dapat dikategorikan begini ya. Mungkin wanita dulu itu dipandang hanya sebagai konco wingking ya. Kalau istilahnya orang Jawa mengatakan konco wingking. Konco wingking itu artinya hanya gini, wanita itu di belakang. Wanita tidak perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dalam istilahnya dalam kehidupannya. Jadi dia cukup bisa melayani suami dan anak-anaknya. Tapi menurut saya hal ini salah. Karena apa? Wanita ini bisa menjadi agen perubahan ini
selaras dengan untuk saat ini ya, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan ini, dengan kebijakan Pak Menteri tentang Merdeka Belajar itu kan juga dikaitkan dengan ini kan, perubahan-perubahan. Mengapa kita perlu melakukan perubahan? Perubahan ini perlu dilakukan agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kalaupun yang membawa perubahan itu artinya sebagai seorang wanita yang nantinya bisa mendasari pengetahuan, apalagi terkait dengan Pancasila, penanaman Pancasila yang seingat saya zaman dulu itu Pancasila itu betul-betul tertanam dengan nilai P4. Tetapi untuk saat ini P4 tidak ada. Nah, jadi saya merasa bahwa anak-anak ini memang penanaman konsep ke nilai-nilai Pancasila sendiri itu kurang gitu. Mereka tidak paham, bahkan yang saya ya. Karena kemarin saya temui gitu, anak SMA disuruh menyebutkan Pancasila. Pancasila, coba sebutkan sila keempat Pancasila. Pancasila apa ya gitu, baru nurut lagi. Nah ini kan kalau kita mau menerapkan nilai seperti ini, kalau kita tidak didasari pengetahuan, kemudian keluarganya juga tidak paham, maka artinya sama aja kan, ini tidak akan berjalan. Bagaimana seorang wanita bisa menjadi agen perubahan kalau dia sendiri tidak memiliki ilmunya? Nah, ilmunya ini perlu dimiliki, kemudian ditularkan kepada anak-anaknya, kemudian sebagai seorang guru juga sebenarnya lebih strategisnya lagi ketika agen perubahan ini adalah seorang pendidik, karena yang dididik itu cukup luas. Jadi untuk melakukan perubahannya itu lebih signifikan, apalagi anak-anak sekarang lebih mau mengikuti guru daripada mengikuti orang tuanya. Itu yang saya dapatkan. Ya, mungkin menyinggung P4 tadi ya Bu. Iya. Nah, mungkin sobat-sobat di sini ada yang belum tahu Bu, P4 itu apa sih gitu Bu. Nah, mungkin dari Ibu bisa menjelaskan. Dari sebenarnya kalau dulu itu ada istilah P4, itu adalah pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Itu zaman dulu. Kalau sekarang itu ada istilahnya juga butir-butir Pancasila. Jadi dari sila-sila Pancasila yang 5 itu diejawantahkan dalam 4 butir. Misalkan sila pertama ya, sila pertama itu ada 4 pengejawantahan. Yang pertama bahwa kita harus melakukan ibadah sesuai dengan agama kita. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap tenggang rasa, saling menghormati. Artinya ketika kita ada satu kelompok agama yang merayakan kegiatan keagamaan, kita pun nggak boleh mengganggu. Terus selanjutnya kita juga tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Jadi kalau kita Islam ya udah, kenapa dengan Islam. Kemudian kalau yang temennya Kristen ya Kristen, bukan berarti kita nggak bisa berteman ya antara Islam dan Kristen, tapi kita tetap itu yang contoh kecil yang saya berikan dari nilai-nilai P4 dari sila pertama. Itu contohnya. Jadi memang betul-betul udah zaman dulu udah distruktur betul. Pengalaman sila pertama itu apa saja gitu. Kalau sekarang nggak ada nih. Pokoknya ngertinya ya sila pertama gitu, ketuhanan gitu. Iya. Lebih ke satu butir Pancasila nih, pengamalannya apa gitu. Iya. Jadi tidak ke P4-nya gitu. Iya. Kalau kan Ibu basicnya sebagai guru ya Bu. Iya. Nah, cara penanamannya di lingkungan sekolah itu seperti apa Bu? Untuk penanaman di lingkungan sekolah itu saya biasanya melakukannya melalui pembiasaan. Contoh, disiplin pagi. Disiplin pagi itu anak berangkat harus sesuai dengan jam. Jadi jam 7 itu anak sudah masuk. Nah, di situ saya setelah disiplin masuk, anak saya beri pembiasaan sila pertama, yaitu dengan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Setelah itu kemudian anak sebelum semua berakhir, anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan. Itu sebagai wujud cinta tanah air, pengalaman sila ketiga. Kemudian anak masuk lagi. Kalau di sekolah saya ini ada program khusus ya. Jadi memang saya unggulkan di situ adalah tahfiz 1 juz. Karena memang kami sekolah negeri, tapi begitu pun sekolah negeri, tapi kami tetap memiliki program keagamaan. Karena mengingat bahwa sekarang banyak sekolah itu yang sudah namanya jelek, kemudian nggak diminati orang, sementara sekolah yang muridnya pintar-pintar bagus itu banyak diminati orang, tetapi justru karakter di sana nggak ditanamkan. Nah, dari itu saya melihat peluangnya bahwa saya harus menanamkan karakter pada anak didik saya gitu. Kemudian juga senyum sama salam itu juga saling menghormati, kemudian dengan bapak guru harus salim, harus mengucapkan selamat ketika bertemu orang sebagai bentuk tadi rasa kemanusiaan tadi.
Berarti dalam lingkungan sekolah ibu sudah terstruktur gitu ya Bu untuk penanaman sila-sila yang ada di dalam Pancasila gitu. Kalau misal di dalam lingkungan sosial Bu, di sekitar area Sumberjo gitu Bu. Memang untuk kegiatan di lingkungan sosial, jujur ini saya bukan orang bukan orang yang senang bergaul dengan banyak orang gitu, jujur ya. Jadi saya tipe yang agak menarik diri dari pergaulan. Jadi di PKK biasanya saya menyalurkannya itu untuk kegiatan seperti ini. Kebetulan di PKK itu saya masuk di Pokja 1. Bagian saya adalah bagian penyuluhan, artinya saya bagian untuk penyampaian materi di Pokja 1. Ya, di situ itu kemarin juga saya sudah melaksanakan adalah tentang wawasan kebangsaan. Jadi memberikan wawasan kepada ibu, tapi saya memandangnya dari sudut yang lebih simpel ya. Pendidikan itu nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang jangkauannya terlalu luas, nggak usah. Tapi kita sentuh orang-orang ini, lingkungan kita itu dari sisi terendah, artinya sisi paling kecil aja, paling dekat. Misalnya tentang bagaimana anak bersikap seharusnya gitu, bagaimana keseharian anak yang baik ini, yang mencerminkan Pancasila. Hanya seperti itu aja sih. Tapi langkah itu semoga aja, harapan saya langkah kecil seperti itu akan lebih bermanfaat daripada kita punya program yang terlalu tinggi tetapi kita nggak bisa aplikasi itu menurut saya gitu. Berarti kan ibu sudah mengimplementasikannya ya Bu dalam kegiatan PKK. Nah dari sepenglihatan ibu dengan ibu telah mensosialisasikan hal tersebut di dalam lingkungan sekitar, apakah ada perubahan gitu Bu terhadap anak-anak atau dengan pola pikir ibu-ibu salah satunya anggota PKK Bu? Teman-teman ini dari PKK itu mulai terbuka wawasannya bahwa memang sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya teman-teman PKK ini sudah melaksanakan pengamalan Pancasila, namun belum semuanya. Tetapi kembali lagi seperti ini, di masa pandemi, di masa pendidikan seperti ini, anak itu lebih nurut sama gurunya. Apalagi orang tua untuk saat ini dengan kebutuhan ekonomi yang cukup lumayan dengan penghasilan yang agak kesulitan, juga mungkin orang tua itu lebih banyak daripada pendidikannya, lebih banyak untuk mencari kebutuhan ekonomi. Jadi kembali lagi kepada gurunya. Jadi bagaimana sudah ada di perubahan, pemahaman sudah ada, cuman saya lebih melihatnya ke anak-anak yang main ke rumah saya, yang ada di lingkungan sekitar saya itu paling tidak ketika ada orang lewat itu sudah tidak mengolok-olok lagi gitu. Jadi yang saya lihat dari skala kecil bahwa kan kadang mereka anak lewat, kemudian ada anak yang lewat dengan usia yang sama itu, apa kowe gitu kan, akan memancing kerusuhan ya, untuk memancing kerusuhan atau pertengkaran. Tetapi ini saya lihat perubahannya tuh anak-anak sudah enggak, kalau ada yang lewat ya udah biasa aja gitu, tidak memancing kerusuhan. Kemudian juga tidak kelihatannya tidak ini ya, ketika mereka bertengkar pun kelihatannya ada permasalahan itu mereka cepat mereda gitu, tidak seperti kadang kan ketika saya lihat mereka bertengkar tuh sampai keras, sampai nangis, sampai nyodel ya, gelut, betul-betul gelut iya, gitu. Biasanya gitu. Saya sudah mengalami perubahan, jadi mereka itu ketika ada permasalahan mereka cuma berbatas sedikit aja, terus akhirnya ada yang ngalah gitu, sudah mulai ngalah. Kalau saya lihat dari situ, kalau memang untuk PKK sendiri kan keseharian ibu-ibu dalam lingkungan ini kan kebetulan desa Sumberjo itu yang ikut PKK itu belum semuanya. Jadi kesadaran berorganisasi itu masih rendah di sini. Jadi di lingkungan saya itu hanya beberapa orang gitu yang ikut PKK, tapi ada banyak yang lebih banyak lagi nggak ikut. Karena apa? Mereka menganggap bahwa perkumpulan untuk seperti itu hal yang sia-sia. Gitu. Mereka lebih fokus, nek tak pakai mergawe kan aku malah jadi. Padahal misalnya kalau orang desa ya, tak ngomong paling jago, aku kan nggak usah ngomong kan gitu. Jadi lebih lagi kembali ke masalah ekonomi. Berarti di sekitar Sumberjo ini untuk wanitanya itu lebih ke untuk mencari ekonomi gitu ya, mencari nafkah karena memang
backgroundnya orang sini itu rata-rata kerjanya serabutan. Kalau taninya bukan tani punya sawah sendiri enggak, tetapi lebih ke buruh tani. Jadi biasanya kalau musim kemarau gini suaminya pergi merantau jadi tukang bangunan ke jauh. Sementara yang di rumah itu istrinya yang ngepeni. Misalnya kayak musim gini musim kemarau ya, kita tanam jagung ya, itu semuanya yang ngepeni istrinya. Sementara suaminya malah ada yang ke Bali, ada yang ke Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Itu semua kesana mencari tambahan penghasilan itu lewat menjadi kuli bangunan gitu. Untuk pesan dan juga nasihat nih Ibu untuk para pendengar atau sobat-sobat semuanya yang menonton ini Bu, bagaimana Bu? Untuk sobat-sobat pojok ya? Iya, sobat pojok. Oke, sobat pojok ya, kemudian dan terutama juga untuk para wanita di Indonesia, yakinlah bahwa ibu, seorang wanita itu memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana jenengan bisa mengubah pendidikan, bisa mengubah Indonesia ini menjadi lebih maju lewat tangan-tangan sakti penjenengan. Penjenengan adalah seorang manusia sakti dengan sebutan ibu, dengan sebutan wanita. Ini marilah kita menjadi teladan, kemudian kita juga bisa memberi contoh bagi anak didik kita, meskipun anak-anak kita, untuk membangun pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang berkarakter, kemudian negara kita ini menjadi negara Pancasila yang betul-betul Pancasila, bukan hanya sebuah slogan saja, tetapi kita jadikan Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan juga kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu saja Mbak Guna. Baik, terima kasih Bu Bin atas yang telah disampaikan, cukup luar biasa ya Bu tadi, tanya jawabnya juga sangat inspiratif untuk kita semua. Kita mungkin bisa dadah-dadah Bu. Oke, dadah-dadah sobat pojok. Semuanya dadah, bye.